Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk pembagian isim yang selanjutnya, ada musanna ya dan mulhaqnya. Ya, di sini ada pembagian menurut jumlahnya ya. Ada mufrad, musanna dan jamak. Cuman di sini yang kita bahas terlebih dahulu yang musanna ya. Karena kalau jamak ikut dibahas panjang ya. Al-Faslur Rabi al-ismu binadhari ila adadihi, pasal yang keempat, isim dilihat atau ditinjau dari jumlahnya. Yang qasimul ismu binadhari ila adadihi ila mufradin wa musannan wa jam'in. Ya, jadi ada mufrad, musanna dan jamak. Al-ismu mufradu wa madala ala wahidin aw wahidatin. Isim mufrad itu yang menunjukkan kepada satu laki-laki atau perempuan. Jadi bisa mudzakkar, bisa muannas. Misalu aliyun gulamun hisonun fatatun ma'idatun. Nah, ini mufrad semua ya, menunjukkan kepada tunggal. Kemudian yang kedua, al-ismul musanna, saugul ismul musanna, bentuk isim musanna. Al-ismul musanna wa madala ala asnaini aw isnatain. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan kepada dua, laki-laki atau perempuan. Wa dzalika bi ziyadati alifin wa nunin ila ismil mufradi fi halati raf'i, yaitu dengan menambahkan alif dan nun ketika kepada isim mufradnya ketika rafa, wa ya'in wa nunin fi halati nasbi wal jar, dan menambahkan ya dan nun ketika nasab dan jar. Nah, ini di nahwu dasar insyaallah sudah dipelajari ya, gampang. Wa yaftahu ma qabla ya'il musanna fi halatay nasbi wal jarri. Nah, ketika huruf sebelum musanna itu, sebelum ya musanna difathahkan ketika nasab dan jar. Ketika rafa sebenarnya juga di fathah ya. Wa takunu nunu maksuratan fi jami'i halatil i'rab, dan nunnya selalu dikasrohkan. Baik itu rafa, nasab atau jar, karena nunnya ini cuman tambahan ya, pengganti dari tanwin ya. Nanti ada perbedaan pendapat apakah dia perbedaan dari tanwin atau bagaimana, tapi intinya dia seperti itu ya, pengganti dari tanwin atau yang mewakili atau muqaddar ya, tanwin muqaddar kalau dia itu ghairu munsharif. Dan dia dihapus sama seperti tanwin ketika menjadi mudhof ya. Kemudian ini dikasrohkan. Ya, ini untuk membedakan kalau nanti dengan jamak mudzakkar salim kan di fathah ya. Karena ketika mansub sama majrur kan tulisannya sama persis ya dengan yang jamak. Jadi supaya beda dia dikasrohkan. Misalnya contohnya darul muhandisani jurtu mudawlataini marartu bisayyidataini. Nah, ini nanti ada pembahasan kalau di ilmu ilat nahwu, mengapa yang jamak mudzakkar salim di fathah, yang musanna di kasrohkan, itu nanti ada pembahasannya ya. Dan mengapa ketika mansub dan majrur itu bacanya sama, kenapa tidak dibedakan, itu juga ada pembahasan ya. Wa yustaratu fima yusanna an yakuna mufradan mu'raban ghairu murakkab. Nah, untuk yang dimusannakan ini tidak semua isim bisa dimusannakan, tapi hanya sebagian. Syaratnya pertama harus isim mufrad. Jadi musanna nggak bisa dimusannakan lagi, apalagi jamak ya. Kemudian dia harus mu'rab, kalau mabni tidak bisa. Kemudian tidak murakkab, yaitu tidak murakkab masji atau isnadi ya.
Kalau idhofi masih bisa ya, mudhof ilaih itu mudhofnya yang dimusanakan, asalkan dia mufrad mu'rab ya. Waladzalika fainal musanna wal jam'a la yusanayani, oleh sebab itulah maka musanna dan jamak tidak bisa dimusanakan. Wakadzalika mabni, demikian juga isim mabni tidak bisa dimusanakan, ka asma'i syarti wal istifham wa ghairihima, seperti isim syarat, isim istifham dan selain keduanya. Begitu juga harus syaratnya nakiroh ya, hanya isim nakiroh yang bisa dijadikan musanna. Nah nanti kalau dia ma'rifah ya, kalau ma'rifah dia harus dimunakirohkan dulu, baru dimusanakan. Jadi musananya hasilnya jadi nakiroh dia, misalnya zaidun, zaidani, zaidani itu nakiroh ya, supaya ma'rifah diberi alif lam az-zaidani gitu ya. Nah kalau dia tidak bisa seperti tarkib ya, tarkib masji, itu pakai bantuan zawa gitu ya. Kalau mudzakkar ya, seperti si bawaihi jadinya dawa si bawaihi, dua si bawaih. Kalau mansub majrur ya zawai gitu ya. Kalau muannas zawata ya, pakainya zawata. Zawata, kemudian kalau mansub majrur zawatai. Tasniyatul maksur wal mankus wal mamdud. Nah ini pembahasan khusus untuk isim maksur, mangkus dan mamdud, bagaimana memusanakannya, karena dia ada kaidah tambahan ya. Kalau yang biasa itu gampang ya, tinggal tambah alif nun sama ya dan nun. Kalau ini ada kaidah-kaidahnya lagi. Idza suniyal ismul maksuru nudhira ila alifihi. Kalau isim maksud dimusanakan, maka yang perlu diperhatikan adalah alifnya. Kita fokusnya ke alif ya. Faedakan salisatan rudat ila asliha. Kalau alifnya terletak pada huruf ketiga, maka dikembalikan ke aslinya. Jadi kita harus tahu aslinya apa gitu ya. Ai kulibat ila wawin au ila ya'in hasaba asliha, yaitu dirubah jadi wawu atau ya sesuai asalnya, karena dia bukan alif asli ya. Isim maksur itu alifnya kalau enggak asalnya wawu ya huruf ya. Misalnya ason ini kalau kalau ini gampang ya, tinggal lihat alifnya lurus atau bengkok. Kalau lurus wawu ya, seperti ason dia lurus jadi asowani, asowaini. Kalau dia bengkok seperti fatan, nah ini pasti asalnya ya. Jadi ini sudah dipermudah. Makanya di sini ada istilah alif lurus dan bengkok, karena salah satunya untuk membedakan seperti ini. Fatayani, fatayaini. Wa idza kanat alifu rabiatan fasaidan kulibat ya'an. Kalau dia huruf keempat atau lebih ya, maka dirubah jadi ya. Jadi enggak perlu mikir ini apakah asalnya wawu atau ayak ya. Pokoknya diganti ya itu. Seperti mustashfan jadinya mustafayani, mustafayaini. Jadi ini lebih gampang. Kemudian yang mangkus ya, yang kedua wa idza sunyal mangkus rudat ilaihi ya'uhu idza kanat mahdhufatan. Nah ini juga gampang, cuman dirubah jadi ya, ya-nya dimunculkan gitu ya. Mislu muhamin, muhamiyani, muhamiyaini. Jadi dia cuman dimunculkan huruf ya yang dihapus. Wa idza sunyal mamdud nudhira ila hamzatihi. Nah ini yang paling sulit itu yang mamdud ya. Sama seperti tadi, kalau tadi dilihat alif, kalau ini dilihat hamzahnya. Ya hamzahnya ini asalnya alif ya, cuman karena di ujung dia jadi hamzah. Wa idza kana li ta'nis kulibat wawan. Itu harusnya kulibat ya, salah tulis. Bukan kubilat tapi kulibat. Apabila wawunya hamzahnya itu hamzah ta'nis ya, ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah maksudnya.
maka dirubah menjadi huruf wawu. Misalnya contohnya khodro jadi khodrowani, khodrowaini. Nah ini karena dalam bahasa Arab itu tidak boleh ada dua tanda taknis ya. Seandainya dia tetap hamzah kan dia tanda taknis. Ya bukan gitu ya. Ini nanti sama seperti jamak muannas salimnya ya. Khodrowat gitu ya, khodrowat. Nah ketika jamak muannas salim kan dia ada tanda taknisnya ya. Alif dan ta itu tanda taknis. Nah supaya tidak terjadi ada dua tanda taknis dalam satu isim, maka hamzahnya di sini dirubah jadi wawu. Nah di sini musananya bisa jadi karena itu dia ikut ya supaya kompak gitu. Bisa jadi seperti itu. Karena dalam bahasa Arab itu biasanya dia selalu kompak gitu, tidak sendiri-sendiri. Yaitu untuk mempermudah mengingat ya, tidak boleh ada dalam satu isim dua tanda taknis. Jadi intinya kalau taknis di sini dirubah jadi huruf wawu. Wedakanat asliyatan baqiyat ala haliha. Kalau asli, hamzahnya asli, bukan taknis ya, bukan zaidah, maka dia tetap ya, tidak diotak-atik. Mislu fado'un jadinya fado'ani, fado'aini. Wedakanat mengkolibatan an ya'in aw wawin baqiyat hamzatan aw kulibat wawan. Nah kalau dia perubahan dari ya atau wawu bisa tetap hamzah atau dirubah jadi wawu. Jadi nggak perlu melihat itu asalnya wawu atau ya ya. Tidak dibedakan, pokoknya wawu atau ya bisa berubah jadi wawu atau tetap hamzah. Mislu binaun, binaani, binawani. Asluha asalnya yaun ya. Hamzahnya di sini asalnya ya. Min bana ya bani, dari kata bana ya bani. Samaun, samaani, au samawani. Asluha wawun, ini asalnya wawu. Min sama yasmu ya, sama yasmu. Hasbu nunil musanna idza kana mudhofan. Nun musanna dihapus ketika menjadi mudhof ya. Ya sama seperti tanwin, dia dihapus. Sehingga di sini para ulama mengatakan nunnya ini pengganti dari tanwin ya, karena sama-sama dihapus ketika mudhof. Tudhafu nunul musanna idza kana mudhofan. Mislu contohnya hadal mudarisal lugatil arabiyah. Nah untuk cara pengucapannya ya nanti lihat di tajwid ya. Apa istilahnya naber kalau nggak salah. Itu ada untuk membedakan dengan yang tanpa alif gitu ya. Ya intinya di sini ada nun yang dihapus, mudarisa, asalnya mudarisani ya. Nunnya dihapus. Taqa'u banha baina madinatayil qahirati wa Tonto. Kemudian selanjutnya Banha terletak di antara kota Kairo dan Tonto. Hudifatin nun min madinatain. Nah di sini nun dihapus dari kata madinatai. Ya karena dia ketemu alif lam, yaknya di kasroh ya. Madinatayil qahirati. Kemudian yang selanjutnya al-alfadul mulhaqatu bil musanna fi rabihi. Lafaz mulhaq dengan musanna ya. Ya maksudnya di sini dia tidak terpenuhi syarat sebagai musanna, misalnya tidak ada mufradnya ya. Jadi musanna itu harus ada mufradnya. Nah kalau ada lafaz yang i'rabnya sama seperti musanna, marfu dengan alif, mansub majrur dengan ya, tapi tidak ada mufradnya, maka dia mulhaq ya. Yulhaqu bil musanna fi rabi khamsatu alfadin ya, ada 5 lafaz ya mulhaq bil musanna. Isnani, isnatani, sintani, kila dan kilta. Nah ini ada 5
Nah, kila dan kilta syaratnya idza udhifa ila dhamir, syaratnya apabila dimudhofkan kepada dhamir. Nah, kalau isnani, isnatani, yang sintani ini Bani Tamim ya. Kalau Hijaz itu tidak pakainya isnatani. Nah, kalau isnani semuanya pakai ya, Bani Hijaz atau Bani Tamim. Cuman yang mu'annas ya yang beda. Kalau Bani Tamim sintani, kalau Hijaz yang lebih fasih itu isnatani. Fal aslu fil musanna an yakuna isman mufradan. Nah, ini tadi kila dan kila syaratnya harus mudhof ke dhamir ya. Kalau dia mudhofnya ke isim dhohir bukan dhamir, maka dia maksur, isim maksur. Jadi nanti dia sama bacanya mansub, marfu atau majrur, bacanya kila sama kilta. Fal aslu fil musanna an yakuna isman mufradan udhifa ilaihi alifun wa nunun aw ya'un wa nunun illa ana alfadhus sabiqata la mufradalaha wa ma'naha yadulu alal musanna. Hukum asalnya musanna itu harus dari isim mufrad ya, yang ditambahkan alif nun atau ya nun. Hanya saja lafaz-lafaz di atas tidak ada mufradnya tapi maknanya musanna. Walidha faya mulaqatun bil musanna fi irabihi, oleh sebab inilah dia lafaz-lafaz di atas itu mulhaq dengan musanna dari segi irobnya, yaitu dia bukan musanna tapi irobnya sama dengan musanna. Ay turfa'u bil alifi wa tunsabu wa tujarru bil ya, dirofakkan dengan alif, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Wa fi ma yali syarun mujazun listimali lafdoi kila wa kilta. Nah, ini penjelasan tentang penggunaan kila dan kilta. Kila lil musanna mudzakkar wa kilta lil musanna muannas. Kila untuk musanna mudzakkar, kilta untuk muannas ya. Ismani la yustamalani, harusnya yustamalani ya, itu salah. Dua isim yang tidak digunakan illa mudhofain, kecuali dimudhofkan, jadi nggak boleh sendirian. Beda kalau isnani sama sintani ya, isnatani itu boleh sendirian. Wa huma la yudhofani illa ila domirin musannan au ilasmin ma'rifatin musannan. Keduanya tidak boleh dimudhofkan kecuali kepada domir yang musanna ya, misalnya kila kuma, kila huma ya, atau isim ma'rifah yang musanna. Tidak boleh berarti nakiroh, berarti nggak boleh ya. Dan jama' atau mufrad juga tidak boleh. Fa idza udhifa ila dhamiril musanna kana litaukid wa uriba irabal musanna. Kalau dimudhofkan kepada dhamir musanna, maka keduanya taukid dan diirab seperti musanna. Mislu ja rajulani kila huma, kila di situ taukid marfu bil alif. Ra'aitu sayyidataini kiltaihima ya. Kiltai di situ taukid mansubun bil ya. Marutu bi talibataini kiltaihima. Kiltai taukid majrurun bil ya. Amma idza udhifa ila ismin ma'rifatin musannan fa inahuma yurabani irabal ismil maksur. Nah, ini kalau dia dimudhofkan ke isim ma'rifah musanna, yaitu isim dohir ya, bukan domir, maka keduanya diirab seperti maksur ya, isim maksur. Fa yurfa'ani bi dhammatin muqaddaratin ala alifi, maka dia dirofakkan dengan keduanya itu dirofakkan dengan dhamma muqaddar pada alif. Wa yunsabani bi fathatin muqaddaratin ala alifi, dinasabkan dengan fathah muqaddar pada alif. Wa yujarroni bi kasratin muqaddaratin alal alifi, dijarkan dengan kasrah muqaddar pada alif. Wa yakunu ismul ladzi yalihima mudhofan ilaihi majruron. Dan isim setelahnya mudhof ilaih majrur. Contohnya ya, mislu kilar rajulaini mustahidani au kiltas sayyidataini mustahidatani.
Nah, dia bisa sebagai mubtada ya, di sini sebagai mubtada. Nah, kalau dia mudhofnya ke isim dhahir tidak boleh jadi taukid ya, taukid maknawi maksudnya. Kalau taukid maknawi harus mudhofnya ke domir gitu ya. Nah, ini ketika rofa, kemudian ketika nasab, ro'aitu kilar rajulaini au kiltas sayyidataini. Nah, ini tetap bacanya kila sama kilta ya. Dia masuk dengan fathah muqaddarah pada alif. Marartu bikila rajulaini au bikiltas sayyidataini. Ini ketika majrur. Ada wal absa i'adatu dhamir alaihima awil ikhbaru anhuma bil mufrad mura'atan lil lafzi. Demikianlah yang lebih fasih, paling fasih, dhamir yang kembali kepadanya atau khobar bagi keduanya itu mufrad ya, karena menjaga lafadznya. Jadi di sini lafadznya mufrad, maknanya musanna ya. Lafadznya mufrad maknanya musanna, tapi lebih fasih kalau pakai mufrad ketika ingin diberi sifat gitu ya, atau diberi khobar. Mislu contohnya ini nukil dari ayat ya. Kiltal jannataini atat ukulaha. Di situ ada atat ya. Atat ini khobar bagi kilta, dia pakai mufrad ya. Domir mustatir taqdiruhu hiya, kembali ke kilta karena kilta lafadznya mufrad. Waqad yuro al makna, tapi terkadang bisa juga dijaga maknanya ya, bisa musanna. Mislu kilar rajulaini mustahidani. Nah, di situ pakai khobar musanna. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.